Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurulita Mirna dengan NIM X9528171167. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 4 2025 program studi pendidikan Pancasila di LPTK Universitas 11 Maret. Saat ini saya mengajar di SMAS Al-Fardiyatus Sa'adah sebagai guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Praktik pembelajaran kali ini akan dilaksanakan pada kelas 12 dengan materi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Untuk hari ini coba lihat kelasnya sudah bersih? Sudah bersih belum? Sudah bersih. Bajunya bagaimana? Apakah sudah rapi? Oke, sebelum melanjutkan untuk pembelajaran, seperti biasa kita akan membacakan dulu doa ya. Tolong salah seorang siswa untuk memimpinnya. Istaidul durus, iqra'ud du'a.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya, setelah membaca doa, biasanya kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, silakan untuk berdiri, siswa. Silakan ini. Ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Duduk kembali, silakan. Seperti biasa, sebelum pembelajaran, setelah berdoa, setelah menyanyikan lagu wajib, Ibu akan mengabsensi dulu siapa yang hadir hari ini ya. Oke. April, oke, hadir. Ardina, Arini, Carla, Dea, Destri, Neng Ranti, Gebi, Jian, Gita, Indah Sapitri, Isnawati, Kaila, Lia, Lydia, Melisa, Nur Apni Oktavia, Rahma, Sekar, Siti Nur Ajijah. Oke, terima kasih. Ini hadir semua ya. Alhamdulillah pada sehat ya. Kita lanjutkan. Di minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi tentang hari ini. Siapa yang tahu? Oke, silakan. Yaitu tentang kesadaran warga negara terhadap kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Oke, itu adalah materi hari ini adalah tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum dimulai ya pembelajaran ini, Ibu memiliki satu kata ya. Akan Ibu tulis ini kata-kata hari ini ya. Ini akan Ibu bacakan dulu kata-kata untuk hari ini. Negeri yang kuat lahir dari warganya yang sadar hak dan setia pada kewajibannya.
Ini Ibu ingin kalian membacakannya 2 kali ya, biar melekat di hati ya, di sanubari. Oke, silakan dibaca. Negeri yang kuat lahir dari warganya yang sadar hak dan setia pada kewajiban. Negeri yang kuat lahir dari warganya yang sadar hak dan setia pada kewajiban. Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang selanjutnya ini mengenai hak dan kewajiban. Tolong ada yang tahu untuk arti hak dan kewajiban siapa? Oke, silakan Rahma. Hak adalah kewenangan atau sesuatu yang menjadi milik setiap warga negara dan harus diterima atau dinikmati yang dijamin oleh aturan dan undang-undang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan negara. Oke, terima kasih untuk Rahma. Silakan tepuk tangan. Nah, Ibu akan bacakan kembali, diulang yang dikatakan oleh Rahma tadi. Hak adalah kewenangan atau sesuatu yang menjadi milik setiap warga negara dan harus diterima atau dinikmati yang dijamin oleh aturan dan undang-undang. Nah, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan negara. Mengerti sampai sini? Mengerti, Bu. Oke, sekarang biar semangat ya belajarannya, kita melakukan pendinginan dulu. Ya, pendinginan dulu. Oke, silakan ice breaking dulu. Buka tutup aja. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Sudah? Terima kasih. Bagaimana? Sudah mulai makin semangat? Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan. Ini ada PowerPoint mengenai hak dan kewajiban. Akan Ibu bacakan ya. Ini Ibu bacakan ya, tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara pendidikan Pancasila kelas 12. Di sini ada pengertian hak warga negara, yaitu hak bersifat dasar dan melekat pada setiap individu, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Contohnya hak hidup, ya, hak pendidikan, hak pekerjaan, kebebasan berpendapat, hak perlindungan hukum. Oke, selanjutnya. Nah, ini pengertian kewajiban warga negara. Tanggung jawab yang harus dipenuhi demi kehidupan bernegara, mentaati hukum dan peraturan, membayar pajak, ya, kewajibannya nih, membayar pajak, mengikuti pendidikan, menghormati hak orang lain, berpartisipasi dalam pertahanan negara. Itu untuk kewajiban warga negara. Selanjutnya, keseimbangan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Hak tidak dapat dijalankan tanpa kewajiban. Pelanggaran terjadi saat keseimbangan tidak terpenuhi. Nih ya, harus dicamkan. Pelanggaran terjadi saat keseimbangan tidak terpenuhi. Contohnya, menuntut hak tetapi mengabaikan kewajiban, ya. Oke, selanjutnya. Bentuk pelanggaran hak, diskriminasi sara atau ekonomi, pembatasan kebebasan berpendapat, pelayanan publik buruk atau tidak merata,
kekerasan atau tindakan sewenang-wenang aparat, pelanggaran privasi masyarakat. Oke, selanjutnya. Faktor penyebab pelanggaran hak: penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya penegakan hukum, ketidaktahuan hukum oleh masyarakat, kemiskinan dan kesenjangan sosial, konflik sosial dan politik, rendahnya literasi demokrasi. Itu adalah contoh faktor penyebab pelanggaran hak ya. Oke, selanjutnya contoh pelanggaran hak di Indonesia: diskriminasi dalam pelayanan administrasi, penyiksaan atau kekerasan aparat, pembatasan pers dan kebebasan beropini, ketidakadilan akses pendidikan dan kesehatan, pelanggaran hak adat atau masyarakat lokal. Itu contoh pelanggaran hak di Indonesia. Nah, selanjutnya ini pelanggaran kewajiban warga negara ya, tidak membayar pajak, mengabaikan aturan lalu lintas, tidak menjaga ketertiban umum, merusak fasilitas umum, tidak mengikuti wajib belajar 12 tahun, mengabaikan gotong royong dan tanggung jawab sosial. Nah, ini adalah contoh dari pelanggaran kewajiban warga negara ya. Selanjutnya, pelanggaran hak dan kewajiban, ketidakadilan dan keseimbangan sosial, kekacauan dan konflik, penurunan kualitas demokrasi, menurunnya kepercayaan publik terhadap negara, terhambatnya pembangunan nasional. Itu dampaknya ya. Selanjutnya, nah ini ada upaya pencegahannya bagaimana? Upaya pencegahan pelanggarannya: penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif, pendidikan kewarganegaraan dan literasi hukum, transparansi pemerintah dan pengawasan publik, pemberdayaan lembaga HAM, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah upaya pencegahannya ya. Oke, kita lanjutkan. Peran lembaga penegak hak: Komnas HAM, kepolisian, kejaksaan, proses hukum, pengadilan memutus perkara secara adil, LSM, masyarakat sipil, edukasi dan advokasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini kesimpulan dari semua adalah hak dan kewajiban merupakan pondasi hubungan warga dan negara. Pelanggaran terjadi bila salah satu tidak dijalankan. Negara wajib melindungi hak, warga wajib menjalankan kewajiban. Kehidupan bangsa yang harmonis tercapai bila keseimbangan terjaga. Itu ya, itu adalah PowerPoint dari Ibu yang berkaitan dengan materi hari ini. Oke, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan ya video yang berkaitan dengan hak dan kewajiban untuk materi hari ini ya. Kalian silakan dilihat videonya. Nanti setelah melihat tayangan video itu ada satu kata untuk video tersebut ya. Nanti harus ditulis yang berkaitan dengan video yang akan Ibu tayangkan. Sebentar. Lodi kemana sih? Ayo pulang. Ini dia. Lat, aku mau cerita sesuatu. Cerita? Oh iya deh.
Serius? Gak mau. Jangan sana. Apa mau cerita apa? Jadi itu si Rizal sahabat kamu. Rizal Andre? Iya. Emang kenapa dia? Dia kenalan Rizal. Apa? Jadi gitu ceritanya. Rizal, kenapa kamu telat lagi? Maaf Bu, kesiangan. Bisa diem gak sih Zal? Kamu gak lihat, Bu Mega lagi jelasin. Rizal, lepas headsetnya. Tadi saya jelasin apa? Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin Wali Songo. Rizal, saya ini guru PKW. Ya maaf Bu. Makanya, kalau guru jelasin, itu dengarkan. Ya lain kali kan. Kita lanjutkan nanti ya, Nak. Sekarang boleh istirahat. Ya. Zal, buatnya itu di tempat sampah. Sorry lah, gue kira kau tempat sampah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya udah, kita lanjutkan pelajarannya ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang makanan khas daerah komunikasi. Sekarang kalian mengerjakan tentang bahan-bahannya, proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Saya Bu, lupa bukunya ketinggalan. Besok ya Bu. Nak Celine, Iya, Bu, ada apa? saya mau tanya, selama kamu sekolah sama Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih, seperti yang dilihat, Rizal memang sering dekat guru-guru, Bu. Walah, apa kamu kenal teman dekat si Rizal? Kalau Rizal sih, kalau di kelas ini nggak ada ya, Bu. Tapi dia punya teman di kelas sebelah. Namanya Lodi. Oh, kamu kenal sama Lodi? Kenal sih, Bu. Ya udah, tolong sampaikan sama si Lodi buat ngobrol bareng Rizal ya, buat nasihatin si Rizal. Oh, iya ya, Bu. Ya udah, terima kasih informasinya ya. Iya, mari, Bu. Iya. Jadi gitu ceritanya, Lot. Walah, emang kelakuannya Rizal emang gitu kok. Iya, miris banget. Coba deh kamu besok ajak ngobrol Rizal. Kali aja dia mau dengerin nasihat dari orang terdekatnya. Jadi bagus itu. Oke, besok aku bilangin Rizal ya. Oke, sip. Jadi yuk pulang. Ayo. Rizal, masa bro? Mana kabarnya Lan? Baik dong. Oh, Rizal, dengar kamu bikin ulang lagi. Ulang? Lagi mana maksudnya? Lah, kata saya nih kamu di kelas itu rame, nggak dengerin guru, buang sampah sembarangan. Ya enggak? Iya sih. Kamu tuh udah dapat hak Rizal sebagai pelajar. Kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja Rizal. Terus kamu ngelakuin apa?
sebagai pelajar, kewajibanmu itu apa, Zal? Ingat kewajibanmu, Zal. Iya, Lot. Kamu benar, Lot. Selama ini aku cuma menuntut hakku, tapi aku gak ngelakuin sama sekali kewajibanku. Aku sudah ngecewain, aku sudah merugikan banyak orang. Kau benar, Lot. Aku harus berubah. Mulai besok dan seterusnya, aku harus jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih, Lot. Oke. Kau temanku yang baik. Ya. Oke, setelah melihat tayangan video tersebut, ya, Ibu minta satu kata untuk tayangan video yang sudah kalian tonton. Ibu akan bagikan kertas not ya, tolong diisi. Frase ya, satu kata. Silakan diisi, dikasih nama seperti biasa. Sudah selesai? Silakan dikumpulkan ke depan. Sudah terkumpul, oke. Kita bacakan ya. Ibu akan panggil. Ibu ingin tahu perasaan kalian ketika sudah melihat tayangan video tersebut. Apa yang terbesit di hati gitu ya? Satu kata. Oke, saya ingin ada yang membacakan. Coba Rahma ke depan. Menurut Rahma, setelah melihat tayangan video tersebut, bagaimana itu? Jadi menurut saya, dalam video tayangan tersebut, saya menilai kurang rasa tanggung jawab dalam video tersebut, Ibu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Rahma. Oke, saya minta Lia untuk ke depan. Sesuai dengan yang siswa tulis ya, coba menurut Lia bagaimana? Menurut pendapat saya tentang video tersebut menilai kurang persiapan. Oke, kurang persiapan untuk pembelajaran ya. Oke, tepuk tangan untuk Lia.
Oke, saya minta Dea untuk maju. Dea, oke, silakan. Ibu sampling 5 orang aja ya, karena kalau bacakan semua terlalu. Menurut saya, tanggapan dari video tersebut, harapan agar lebih disiplin. Oke, harapan agar lebih ditepuk tangan untuk Dea. Oke, saya minta Destri untuk maju. Oke, silakan Destri dibacakan. Jadi, menurut saya setelah melihat video tersebut, menilai kurangnya manajemen waktu. Oke, terima kasih untuk Destri, tepuk tangan. Terakhir, oh enggak, baru 3 ya. Oke, saya minta Kaila. Ini yang ditulis Kaila, apa Kaila yang tertulis di situ? Satu kata. Menurut saya, setelah melihat video tersebut, sedih melihat kurangnya minat. Oke, sedih katanya melihat kurangnya minat. Oke, tepuk tangan. Nah, itu ya, itu adalah satu kata dari siswa semua untuk tayangan video. Ini motivasi dari ibu ya. Motivasinya, ibu ingin kalian ingat satu hal penting. Setiap dari kalian adalah bagian berharga dari bangsa ini. Kalian punya hak yang harus dihargai, tetapi kalian juga punya kewajiban yang menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Ketika kalian melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, menghormati guru, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, kalian sedang membangun masa depan kalian sendiri. Dan ketika kalian menghargai hak orang lain, kalian sedang membangun lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kebaikan. Jadilah generasi yang tidak hanya menuntut hak, tetapi juga mau berusaha dan berkontribusi. Mengerti anak-anak semua? Mengerti, Bu. Terima kasih. Kita lanjutkan sekarang. Nah, Ibu akan melanjutkan tujuan pembelajaran hari ini ya, itu menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Rahma ya, Ibu akan mengulang kembali. Hak adalah kewenangan atau sesuatu yang menjadi milik setiap warga negara dan harus diterima atau dinikmati. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan negara. Oke ya. Selanjutnya, setelah melihat video, setelah menayangkan PowerPoint, Ibu lanjutkan untuk menguatkan pembelajaran ini. Ada buku paket yang harus kalian lihat. Akan Ibu bagikan ya buku paketnya ya. Ini. Udah? Oke. Buka halaman 62. Oke, buka halaman 62. Silakan dibuka. Sudah dibuka halaman 62? Sudah. Nah, itu ada tentang bahwa hak dan kewajiban itu diatur ada dalam pasal-pasalnya. Coba Ibu ingin tahu, tolong bacakan. Minta April untuk membacakan pasal berapa. April diatur dalam pasal berapa? Coba. Silakan.
segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oke, terima kasih April. Beri tepuk tangan untuk April. Selanjutnya Ardina. Pasal 27 tentang pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oke, terima kasih untuk Ardina, tepuk tangan. Selanjutnya Arini. Arini ya. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Oke, terima kasih. Selanjutnya bacakan oleh Carla. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Oke, terima kasih Carla. Selanjutnya oleh Dea. Lanjutkan Dea. Pasal berapa Dea? Pasal 28. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Oke, terima kasih Dea. Selanjutnya bacakan oleh Destri. Pasal berapa Destri? Pasal 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Oke, terima kasih. Lanjutkan Neng Ranti. Pasal berapakah? Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Neng Ranti. Oke, selanjutnya Gebi. Pasal berapa Gebi? Pasal 28E, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke, terima kasih Gebi. Sekarang selanjutnya Jian. Mana Jian? Oke, Jian, bacakan tolong. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi setiap mengembangkan pribadi dan lingkungan soalnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oke, terima kasih untuk Jian. Selanjutnya Gita. Pasal selanjutnya Gita. Pasal 28G, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk membuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Gita. Selanjutnya masih ada pasal kan? Untuk Indah. Indah. Pasal 28H, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oke, terima kasih untuk Indah. Selanjutnya masih ada pasal lagi? Oke, dilanjutkan oleh Isna. Pasal 28, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak memperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oke, selanjutnya masih ada berapa pasal lagi ya? Untuk Kaila, silakan. Kaila. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, terima kasih Kaila. Tepuk tangan buat Kaila. Oke, selanjutnya Lia. Pasal yang berkaitan dengan kemerdekaan beragama yaitu pasal 29, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Oke, terima kasih Lia. Selanjutnya Lydia.
Tentang apa itu Lydia? Tentang pasal yang berkaitan dengan bela negara, yaitu pasal 30. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, terima kasih Lydia. Selanjutnya, untuk pasal selanjutnya Melisa, mana Melisa? Oke, Melisa. Pasal yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oke, terima kasih Melisa. Selanjutnya, Nur Apni. Pasal 32, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Rahma, tentang apa Rahma pasalnya? Pasal yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, yaitu pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Oke, terima kasih. Sekarang untuk pasal terakhir ya, pasal berapa? 34. Oke, dibacakan oleh Sekar, silakan. Pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Itu adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ya, banyak ya, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, setelah memahami dan membaca di buku paket, maka Ibu akan membagi kelompok ya, membagi kelompok dan akan membagikan LKPD per kelompok untuk mendiskusikan materi yang sedang kita pelajari. Oke, siap? Nah, pembagian kelompoknya adalah sesuai dengan absen, ganjil, genap dan sisanya adalah dari yang ganjil genap itu sisanya ya. Silakan kalian berkelompok, dimulai dari sekarang. Untuk buku paketnya tolong dikumpulkan di ujung gebis saja. Situ kumpul. Kelompok satu yang mana? Satu. Kelompok 3. Oke. Ini. Nanti tolong diisi ini seperti biasa. Ibu memberikan waktu sekitar 10 menit untuk membaca, merumuskan presentasi hari ini ya. Nanti tolong perwakilan semua kelompok untuk maju ke depan. Silakan didiskusikan dulu akan merumuskan tentang apa. Ini nanti ini bahannya. Silakan dikasih 5 menit untuk mendiskusikan dahulu. Nanti masing-masing kelompok boleh maju ke depan membacakan materi diskusinya ya, materi diskusinya, dan dipresentasikan di depan ya.
Oke, sudah siap untuk presentasi grup 1? Tentukan dulu siapa yang mau pembukaan, nanti yang menjawab pertanyaan di sini ditulis aja. Ya. Ya, tentuin dulu siapa yang mau baca, yang menjawab pertanyaan ya. Oke, sudah ada yang bisa maju? Silakan. Presentasi untuk grup 1, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Pada kesempatan hari kelompok ini ini siapa? kita Kamu ya? akan membahas sebuah isu aktual yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai warga negara, yaitu kebijakan pemerintah mengenai kenaikan pajak kendaraan bermotor. Kita akan menganalisisnya dari sudut pandang hak dan kewajiban warga negara, serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, untuk memulai kegiatan ini, mari kita masuk ke sesi pemaparan materi. Sebelumnya, perkenalan saya sebagai Rahma, sebagai moderator, dan Aris sebagai pemateri pertama, Indah sebagai pemateri kedua, Ayla sebagai pemateri ketiga, Gibi sebagai pemateri keempat, Melisa sebagai pemateri kelima, dan April sebagai moderator. Pemaparan pertama yang akan disampaikan oleh Arin. Pemerintahan baru-baru ini mengeluarkan kebijakan kenaikan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini diberlakukan untuk berperan tujuan antara lain meningkatkan pendapat daerah, memperbaiki infrastruktur transportasi, meningkatkan kualitas layanan publik, mengendalikan jumlah kendaraan di kota besar. Dampak awal yang dirasakan warga antara lain meningkatnya beban biaya tahunan dan biaya operasional kendaraan. Dari sudut pandang hak warga negara, terdapat beberapa aspek penting, yaitu hak atas kesejahteraan dan rasa aman, yaitu warga negara berhak hidup sejahtera dan memperoleh kemudahan dalam mobilitas. Yang kedua adalah potensi pelanggaran hak, yaitu kenaikan pajak dapat berpotensi memberatkan kelompok tertentu, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja. Yang ketiga, tidak otomatis melanggar hak, yaitu kebijakan hanya dapat dianggap melanggar hak jika beban pajak tidak proporsional, tidak ada transparansi penggunaan dana, tidak ada manfaat balik untuk masyarakat. Selama diterapkan dengan adil dan transparan, kebijakan ini tidak secara otomatis melanggar hak warga negara. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yaitu Arini. Selanjutnya ada pembahasan analisis dari perspektif kewajiban warga negara yang akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Indah Sakiti. Analisis dari perspektif kewajiban
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. 2. Penghinaan kewajiban, yaitu kebijakan baru justru mempertegas kewajiban warga negara. Penghinaan kewajiban dapat terjadi apabila 1. Warga menolak membayar pajak. 2. Ada upaya menghindari pajak, evasion. 3. Tidak taat terhadap regulasi finansial negara. Terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga yaitu Ini dibaca. Ini dibaca. Analisis dengan perspektif Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kebijakan harus dijalankan dengan kejujuran, moral dan tanggung jawab. Pemerintah tidak boleh melakukan korupsi terhadap dana pajak. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kebijakan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi warga. Pemerintah sebaiknya memberikan keringanan bagi kelompok rentan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini menguatkan persatuan dan meningkatkan fasilitas umum. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kebijakan sebaiknya melalui proses diskusi publik, musyawarah, sosialisasi, sehingga warga merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan. selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dana pajak harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Keadilan distribusi manfaat merupakan kunci keberterimaan kebijakan. Baiklah, itu saja pembahasan dari pemateri kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami akan mempersilahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Dari kelompok mana? Oke, dari kelompok 3 silakan berikan pertanyaan untuk kelompok 1. Tadi kan kalian menjelaskan tentang kenaikan pajak dapat berpotensi memberatkan kelompok tertentu, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang bergantung pada kendaraan untuk bekerja. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kebijakan ini berpotensi melanggar hak atau menimbulkan peningkatan kewajiban? Oke, silakan kelompok itu dirembukan dahulu, kelompok 1 untuk menjawab kelompok 3 ya. Nanti siapa yang akan menjawab? Oke, sudah? Akan dijawab oleh siapa? Pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan dari siapa? Dari siswa namanya siapa? Lia. Oke. Silakan untuk ketua kelompok. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Lia. Lia bertanya, apakah kebijakan ini berpotensi melanggar hak atau menimbulkan pengingkaran kewajiban? Jawaban dari kelompok kami yaitu selama diterapkan dengan adil dan transparan, kebijakan ini tidak secara otomatis melanggar hak warga negara, tidak otomatis melanggar hak, tidak berpotensi menimbulkan beban ekonomi jika tidak diterapkan secara proporsional dan adil, tidak menimbulkan pengingkaran kewajiban, justru mengingatkan kembali bahwa warga memiliki kewajiban membayar pajak. Namun pemerintah wajib memastikan kebijakan tetap selaras.
Oke, bagaimana kelompok 3? Apakah mengerti dengan jawaban dari kelompok 1? Mengerti. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, silakan ditutup kelompok 1 untuk presentasinya. Selesai sudah presentasi kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Nanti ditulis di sini. Pura-pura nanti biar mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik penting yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu maraknya kasus bullying di sekolah. Kita akan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal penyebab bullying, serta membahas peran kesadaran warga negara, khususnya siswa dan guru, dalam mencegah serta mengatasinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Lydia Putri sebagai moderator dan Andi Narasi sebagai pemateri pertama, Destri Septiadi sebagai pemateri kedua, Ajia sebagai pemateri ketiga, dan Gita Sagira sebagai pemateri keempat, dan Nekati sebagai notulen. Untuk itu, mari kita mulai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Andi Narasi. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai definisi dan konteks dari maraknya kasus bullying di sekolah. Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah. Bullying dapat terwujud yang pertama yaitu fisik, memukul, menendang, dan mendorong. Verbal, menghina, mengejek, dan memaki. Sedangkan sosial, mengasingkan, serta menyebarkan rumor. Selain itu ada juga cyberbullying, di mana melalui media sosial atau pesan digital. Kasus bullying meningkat karena kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku siswa. Selanjutnya ada faktor internal penyebab bullying yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Destri. Faktor internal penyebab bullying. 1. Kurangnya empati pada diri pelaku. Pelaku tidak mampu merasakan atau memahami perasaan orang lain, sehingga mudah melakukan kekerasan. Kedua, rendahnya pengendalian emosi. Siswa yang mudah marah atau impulsif cenderung melampiaskan emosinya kepada orang lain. Ketiga, masalah psikologis atau kepribadian. Contohnya, kebutuhan untuk mendominasi, rasa tidak aman, atau pengalaman menjadi korban sebelumnya. Selanjutnya ada faktor eksternal penyebab bullying yang akan disampaikan oleh Siti Ajia. 1. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif, kurangnya pengawasan, lemahnya disiplin, dan budaya sekolah yang permisif terhadap kekerasan. 2. Lingkungan keluarga yang bermasalah, anak yang terbiasa melihat kekerasan di rumah cenderung menirunya di sekolah. 3. Pengaruh media sosial atau lingkungan pertemanan, konten kekerasan, norma pergaulan yang salah atau tekanan kelompok dapat mendorong tindakan bullying. Dan yang terakhir ada peran kesadaran warga negara, siswa, dan guru yang akan disampaikan oleh Gita Sagira. A. Peran siswa. 1. Menghargai hak setiap teman. Siswa harus menghargai bahwa setiap individu berhak merasa aman dan dihargai. 2. Berani melapor dan tidak membiarkan
tetapi menjaga keamanan bersama. 3. Menjadi agen anti-bullying, mengajak teman lain untuk tidak melakukan kekerasan dan menumbuhkan empati. B. Peran guru. 1. Membangun iklim sekolah yang aman dan ramah. Guru harus memberikan teladan, mengawasi dan menciptakan hubungan positif dengan siswa. 2. Memberikan pendidikan karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila. Guru menanamkan nilai empati, gotong royong dan hormat. 3. Menangani laporan bullying secara cepat dan tepat. Guru wajib menindaklanjuti setiap kasus dengan prosedur yang sesuai. Baiklah, materi sudah disampaikan oleh semua pemateri kita. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan. Kelompok berapa yang ingin bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke kelompok 2. Saya ambil perwakilan dari kelompok 1. Apa saja 3 faktor internal, 3 faktor eksternal, dan bagaimana peran kesadaran warga negara dalam mengatasi bullying? Terima kasih. Silakan berembuk dulu untuk menjawab pertanyaan teman-temannya. Oke, sudah ada jawabannya. Tolong dirembukin dulu. Sudah? Oke, silakan dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang menanyakan apa saja 3 faktor internal, 3 faktor eksternal, dan bagaimana peran kesadaran warga negara dalam mengatasi bullying. Yang pertama yaitu 3 faktor internal, kurang empati, pengendalian emosi rendah, masalah psikologis atau kepribadian. Selanjutnya 3 faktor eksternal, lingkungan sekolah yang tidak kondusif, keluarga bermasalah, dan pengaruh media sosial atau peer group. Dan yang terakhir yaitu peran kesadaran warga negara, siswa menjaga hak teman, menolak bullying dan berani melapor. Guru menciptakan lingkungan aman, memberi edukasi karakter serta menangani kasus secara profesional. Bagaimana jawabannya? 2 orang. Demikian pemaparan kita hari ini. Semoga materi ini menambah kepedulian kita terhadap pentingnya mencegah bullying di sekolah, di lingkungan sekolah. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Guru serta teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik penting dalam kehidupan bernegara, yaitu pentingnya kesadaran warga negara dalam upaya penegakan hak asasi manusia, HAM Indonesia. Kita juga akan melihat contoh konkret bagaimana kesadaran tersebut dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Dea sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang akan memaparkan materi bersama. Di sini saya akan memaparkan materi pertama yaitu Kala, dan yang kedua Sekar, yang ketiga Lia, yang keempat Gian, dan
Yang kelima Isnawati, kemudian notulennya yaitu Kina. Oke, selanjutnya dibacakan materinya. Untuk ini mari kita mulai sesi materi. 1. Pentingnya kesadaran warga negara terhadap HAM. Kesadaran warga negara adalah pemahaman setiap individu tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang kedua yang akan kita dengar. 2 contoh konkret kesadaran warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa wujud kesadaran warga negara yang mendukung penegakan HKM. Pertama, di lingkungan sekolah, tidak melakukan bullying dalam bentuk apapun, menghargai pendapat teman saat diskusi, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa untuk berpartisipasi, menghormati guru dan sesama tanpa memandang melakukan tindakan. Dan yang kedua, di rumah tidak melakukan kekerasan fisik atau verbal, mendukung anak dan anggota keluarga memperoleh pendidikan yang layak, menghargai privasi antar anggota keluarga. Yang ketiga, di masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau status ekonomi. Ikut serta dalam kegiatan manusia, misalnya membantu korban membaca, menyampaikan pendapat di media sosial dengan sopan dan tidak menyebarkan anjuran kebencian. Dan yang terakhir dalam penggunaan media sosial, tidak menyebarkan hoax atau fitnah, menghargai hak privasi orang lain, menghindari ujaran kebencian dan komentar yang merendahkan orang lain. Semua contoh ini menunjukkan bahwa penegakan HAM tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Sudah? Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa kesadaran warga negara penting untuk penegakan HAM? Oke, silakan jawab. Ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena agar hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam hukum tetapi dilaksanakan, mencegah terjadinya pelanggaran HAM, mendorong partisipasi dalam pengawasan dan penegakan HAM, menumbuhkan budaya saling menghormati. Oke, sudah selesai dijawab oleh kelompok 3. Bagaimana? Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok terakhir. Beri tepuk tangan. Silakan duduk ke tempat masing-masing. Selanjutnya semuanya contoh ini menunjukkan bahwa penegakan HAM tidak hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab setiap warga negara. Demikian pemaparan materi pada hari ini. Semoga dapat menumbuhkan kesadaran kita bersama tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah presentasi dari setiap kelompok. Jadi, Ibu akan memberi kesimpulan dulu ya. Kesimpulan untuk presentasi kelompok 1 mengenai pajak. Itu hak warga negara tidak dilanggar selama kebijakan diterapkan secara transparan, adil, dan proporsional. Untuk kesimpulan kelompok kedua, bullying terjadi karena gabungan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku siswa, ya. Nah, ini harus ada kesadaran sebagai warga negara, baik siswa maupun guru, mendorong terciptanya sekolah yang aman, manusiawi, dan menghargai hak setiap individu. Untuk kesimpulan kelompok 3, yaitu kesadaran warga negara sangat penting dalam penegakan HAM. Itu saja dari Ibu. Nah, untuk menyingkat waktu, ini ada soal LKPD mandiri. Tolong dijawab ya.
Ibu akan membagikan LKPD mandirinya ini, tolong. Dikasih dulu nama seperti biasa. Ini. Untuk silakan kasih nama dulu. Untuk Gaby boleh disamakan Gaby. Ini oh iya ini lebih. Ini berarti 14 ya. Ini berarti Gaby ini. Kamu kebantu nomor 4. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu hanya 10 menit ya. Jangan lupa dikasih nama. Kalau udah selesai minta dikumpulkan oleh salah satu orang saja. Ini sudah dikerjakan, tolong dikumpulkan di sini. Nah, untuk materi hak dan kewajiban kalian sudah mengerti? Sudah. Nah, di sini Ibu memiliki kartu kasus yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Ini dikaitkan dengan Pancasila ya. Pelanggaran haknya itu masuknya nanti ke sila keberapa ya. Ibu akan kasih kartu kasusnya ini, nanti tolong dimasukkan ke sini. Ibu akan bagikan dulu kartu kasusnya. Oke. Ibu akan bagikan. Kartu kasusnya. Seperti biasa ditulis dulu namanya. Kasih nama ya. Ada lebih gak? Berarti Gaby ya. Silakan. Kalau bisa cepat ya, karena kalian kan sudah memahami ya, memahami. Nanti untuk memasukkannya
dimulai dari Isna ke kotak kartu kasusnya ya. Kasih nama. Ini berarti satu ya tuh. Ininya tulisan. Silakan satu. Ini berarti dua, oke. Silakan dimulai dari Isna. Sudah selesai Isna? Silakan masukkan ke kotak nomor berapa? Dapat kartu kasus nomor berapa? Oke, silakan masukkan. Jangan sampai salah ya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Jangan sampai salah untuk memasukkan kartu kasusnya. Nah, oke, silakan duduk kembali. Biar tahu ya apakah betul ya yang dimasukkan oleh kalian ke ini, ibaratnya ini kartu kotak suara ya. Nah, hak-hak atau kewajiban pelanggaran yang kalian tulis itu masuknya ke sila keberapa nih ya. Ibu akan mengambilnya secara acak. Oke, Ibu akan mengambil untuk sila ketiga. Oke, Lydia coba maju, Neng Ranti dan Ajijah. Ibu samplingnya hanya 5 orang deh. Oke, silakan Lydia. Oke, dibaca aja. Neng Ranti sama Ajijah. Oke, silakan. Di sini ada kasus seorang pemuda menyebarkan informasi provokatif yang memecah belah warga di media sosial. Kasus pelanggaran kewajiban menjaga persatuan dan hak hidup tentram dalam lingkungan rukun. Ini termasuk kepada sila ketiga. Ya, pelanggaran hak untuk sila ketiga. Oke, tepuk tangan untuk Lydia. Selanjutnya, Ranti. Warga dua kampung saling menyerang saat pertandingan sepak bola. Kasus pelanggaran hak mendapatkan kesejahteraan dan kewajiban berperilaku adil. Disebut sila ketiga. Selanjutnya ada 2 kasus dalam kegiatan gotong royong. Beberapa warga menolak ikut karena merasa bukan bagian dari kelompok mayoritas. Kasus pelanggaran kewajiban menjaga persatuan dan hak hidup tentram dalam lingkungan rukun termasuk sila ketiga. Oke, terima kasih untuk ketiga siswa. Silakan duduk kembali. Sekarang 2 kasus lagi ya, 2 kasus terakhir. Ibu akan acak sila ke-5 dan sila ke-2. Dea dan Melisa silakan untuk membacakan kartu kasusnya, dapatnya apa gitu dan masuk pelanggaran hak. Oke, Dea-nya mana? Oke, dibacakan Melisa. Kasus yang saya dapat adalah sebagai berikut. Program bantuan sosial hanya diberikan kepada warga dekat aparat desa, sementara yang membutuhkan tidak mendapat bagian. Kasus pelanggaran hak mendapatkan kesejahteraan dan kewajiban berperilaku adil. Kasus pelanggaran ini masuk ke dalam sila ke-5. Oke, terima kasih Melisa. Tepuk tangan buat Melisa. Selanjutnya sekolah karena tidak mampu membayar iuran tambahan. Kasus pelanggaran hak memperoleh perlakuan adil dan kewajiban menjunjung nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua. Oke, terima kasih buat Dea. Silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat Dea.
Nah, ini kan sudah ya, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Terus untuk pelanggaran-pelanggarannya disesuaikan dengan Pancasila, dan Ibu sudah membuat ini dus-dus ini yang terdapat kartu-kartu kasus. Untuk biar kita makin semangat, tolong kita menyanyikan lagu nasional ya, tolong berdiri, kita nyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila ya, yang sesuai dengan tema hari ini tema untuk kartu kasus. Oke, silakan. 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang kegiatan kartu kasus ini adalah siswa tidak hanya memahami konsep hak dan kewajiban, tetapi juga dapat melihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila yang ada dalam Pancasila. Oke ya, itu dari Ibu. Ibu mau tanya sekarang, bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, kamu bagaimana pembelajaran hari ini? Kamu? Sangat menyenangkan. Oke, Lia bagaimana Lia? Happy. Oke, kamu? Gampang dipahami. Thank you. Terus April senang saja April. Gebi bagaimana Gebi? Mudah dipahami. Mudah dipahami. Oke, terima kasih untuk siswa kelas 12 ya, yang sudah mengikuti pelajaran saya hari ini. Nah, selanjutnya adalah selain ini tentunya Ibu memiliki kartu untuk refleksi ya. Boleh dicatat, nanti ditempel di papan, boleh ya, dicatat dulu. Nanti tolong ditempel ya di papan tulis. Ditempelnya rapi-rapi ya, jangan satu-satu. Oke, silakan. Seperti biasa dikasih nama ya. Sudah? Yang sudah boleh ditempel di papan tulis, silakan. Oke, silakan.
sebelah sana boleh, nggak sebelah sini aja ya, yang kosong. Sudah semua menulis refleksi? Oke, terima kasih untuk kelas 12 sudah mengikuti pelajaran hari ini. Alhamdulillah ya. Untuk saat ini sampai akhir apakah ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, materi untuk minggu berikutnya adalah, Ibu bacakan ya, untuk dipelajari ya sebelum Ibu masuk, nanti kalian sudah tahu untuk judul materi selanjutnya adalah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ini untuk materi minggu depan ya. Ibu ulangi, adalah upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Seperti biasa ya, kita akan menutup kegiatan ini dengan membacakan doa. Silakan dipimpin. Rahma, tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar ruangan, pulang dan hati-hati di jalan ya anak-anak ya.